Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ananda semuanya? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat. Bersemangatkah Ananda pagi hari ini? Semangat, Bu. Ya, semangat. Oke ya. Baiklah Ananda. Sinyalnya bagus nggak? Di tempat Ananda semua? Bagus. Alhamdulillah bagus, Bu. Alhamdulillah. Jelas suara Ibu, Nak? Jelas, Jelas. Bu. Jelas. Gambar Ibu jelas? Jelas, Jelas, Bu. Bu. Baik. Kalau jelas, berarti kita awali pembelajaran kita lagi ya. Nah, anak Ya, Ibu, pada hari ini kita akan belajar tentang barisan geometri. Alhamdulillah, berarti Ananda sudah melihat seperti Ibu di Google Classroom. Langkah pelajaran kita pada hari ini, nanti Ananda akan Ibu perlihatkan video pembelajaran. Setelah itu Ananda akan berdiskusi di dalam kelompok kecil melalui WA Group. Nah, di dalam kelompok kecil Ananda nantinya kalau ada yang kurang paham, lihat lagi bahan ajar yang sudah Ibu share, dan lihat lagi video pembelajaran yang sudah Ibu bagikan juga. Nah, setelah Ananda membahas dalam kelompok kecil tersebut, maka Ananda akan melakukan presentasi di Zoom meeting. Nah, maka Ibu akan melihat keaktifan Ananda semuanya. Setelah Ananda melakukan presentasi, maka kita di akhir pembelajaran akan mengadakan kuis. Di dalam kuis itu artinya nanti Ananda akan mengukur berapa tingkat pemahaman Ananda terhadap pembelajaran pada hari ini. Paham Ananda semuanya? Paham, Bu. Baiklah. Kalau begitu untuk kelancaran pembelajaran kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Karena ada cowok nih, Bima. Ayo Bima, kita pimpin doa, Nak. Bantu Ibu, sayang. Ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil sahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amin. Amin. Semoga setelah dibacakannya doa tadi, Allah memberikan rahmat kepada kita, membukakan pintu keberkahan dalam ilmu, sehingga ilmu yang hari ini kita pelajari dapat dipahami oleh Ananda dengan baik. Ya, Nana? Nah, siapa yang sudah membaca bahan ajar yang sudah Ibu berikan? Siapa yang sudah baca? Ya, Bu. Saya udah, berarti video pembelajarannya siapa yang sudah tonton? Ima udah, Bu. Ima udah, yang lain gimana? Udah juga, oke. Kalau sudah berarti Ananda bisa melihat yang Ibu bagikan ini di sana? Bisa, Bu. Bisa, oke. Berarti bagi yang sudah baca nih bahan ajar sama video pembelajaran sudah ditonton, berarti insya Allah coba kita tes dulu ya, Nak ya. Nah, orderan sarapan pasien COVID-19, ya karena kita sekarang lagi marak-maraknya COVID-19 nih, Nak. Jadi di suatu tempat karantina selalu bertambah tiap minggu. Jika pada minggu pertama orderan sarapan hanya untuk 5 orang, minggu kedua hingga minggu keempat berturut-turut adalah sebanyak 10, 20, dan 40 orang. Jika orderan sarapan untuk pasien COVID-19 tetap mengalami kenaikan, orderan sarapan pada minggu ke-7 ada berapa? Siapa yang bisa jawab? Ya, Bu. Dea, berapa Dea? Berdasarkan persoalan tersebut, bisa dibuatkan pola bilangan yaitu 5, 10, 20, dan 40. Ya,
Terus untuk yang minggu ketujuhnya berapa, Nak? Berarti kita mencari apa? Suku ketujuh. Berarti kita ikuti aturan dari barisan yang sudah dia sebutkan ya. Nah, apa sih gunanya barisan geometri ini dipelajari? Ternyata barisan geometri ini banyak aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang pertama bisa untuk salah satunya menghitung pertumbuhan atau populasi penduduk. Dan lagi juga bisa menghitung pertumbuhan ekonomi, misalnya pertumbuhan ekonomi negara kita. Juga untuk Ananda nantinya yang mau jadi chef ternama, yang mau jadi pengusaha, andaikan nanti Ananda jadi manajer di sebuah hotel nih, mau jadi manajer di sebuah hotel? Mau. Mau jadi chef hebat? Mau. Kayak Chef Yuna, kayak Chef Miranka? Mau ya? Nah, ternyata Ananda juga bisa mempergunakan ilmu barisan geometri ini untuk menghitung pertambahan pengunjung hotel dan pertambahan dari produk yang Ananda buat di usaha Ananda tersendiri. Nah, Ananda, setelah mempelajari pelajaran hari ini, apa yang akan Ananda peroleh? Nah, yang bisa Ananda peroleh nantinya adalah, atau tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, Ananda nanti membedakan barisan aritmatika dan barisan geometri. Yang kedua, menentukan rasio barisan geometri. Yang ketiga, menentukan rumus suku ke N barisan geometri. Yang keempat, menganalisis masalah yang berkaitan dengan suku ke N barisan geometri. Yang kelima, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan barisan dan deret geometri. Dengan benar, jadi dengan benar ya, dan menunjukkan sikap disiplin, memberi respon, dan santun dalam diskusi kelompok dalam pembelajaran. Bisa dipahami Ananda semuanya? Bisa, Bu. Bisa. Kalau bisa, tentunya Ananda semua Ibu akan perlihatkan video pembelajaran tentang barisan geometri. Disimak ya, Nak ya. Bisa terlihat, Nak? Sudah yang dibentuk oleh bakteri tersebut. Jika dilihat, pola bilangan yang dibentuk adalah 1, 2, 4, dan titik-titik. Jika dilihat dari suku pertama ke suku kedua, merupakan kelipatan 2. Dari suku kedua dan suku ketiga, juga kelipatan 2. Untuk suku keempat, tentu saja kita bisa menentukan 4 kali 2 sama dengan 8. Angka 2 tadi dinamakan dengan rasio atau dilambangkan dengan huruf R kecil. Pastinya anak ibu setelah melihat uraian tadi bisa memahami apa itu barisan geometri. Mari kita definisikan barisan geometri tersebut. Barisan geometri adalah urutan bilangan yang rasio setiap suku yang berdekatan selalu sama. Rasio tadi dapat dirumuskan R sama dengan U2 per U1 sama dengan U3 per U2 sama dengan U4 per U3 sama dengan UN per UN kurang 1. Bagaimana Ananda? Menarik bukan? Video yang tadi sudah ditayangkan? Menarik, Bu. Menarik. Kalau menarik, berarti Ananda bersemangat untuk belajar? Siap.
Semangat untuk melanjutkan pembelajaran kita? Iya, Bu. Mana semangatnya? Semangat, Bu. Semangat, Bu. Coba senyum. Bu. Coba senyum. Nah, sehingga kalau kita senyum, bahagia, jadi pelajarannya lebih mudah dipahami. Oke, seperti langkah tadi bahwa pelajaran selanjutnya kita akan masuk ke dalam WA grup kelompok Kecil. kecil. Selamat belajar dan mengerjakan LKPD-nya ya, Nak. Iya, Bu. Nanti kita ketemu lagi nanti presentasinya. Ya, Bu. Oke, silahkan keluar dulu. Ayo teman-teman yang lain di kelompok F, mana suaranya? Mana pendapatnya? Ayo kita membahas LKPD-nya dengan semangat ya.
Lanjut ya, Nak. Tetap semangat. Sudah masuk ke permasalahan kedua ya, Nak ya. Bagus, silahkan dilanjutkan. Kalau sudah selesai diskusi di dalam kelompok kecilnya, kita akan lanjutkan upload ke dalam grup kelompok besar. Nah, kita akan presentasikan di Zoom meeting. Oke, Anandaku? Ada yang perlu ditanyakan sebelum kita upload ke dalam kelompok besar, Nak? Kalau ada, silakan bertanya ya, Nak. Bagus, Dea. Semoga teman-teman yang lain juga bisa paham saling berbagi ya, Nak, di kelompoknya. Terima kasih, Dea. Sudah selesai di kelompoknya, Aisyah? Sudah, Bu. Jelas suara Ibu ya, Nak ya? Jelas, Bu. Jelas. Baiklah, kita setelah berdiskusi di dalam kelompok kecil, sekarang kita akan melihat jawaban dari kelompok A. Nah, kelompok A siapa yang akan mewakili untuk mempresentasikannya? Untuk soal yang pertama itu Eka, dijawab Yumi Liora, oleh ya. Nazia. Ya, Yumi Liora, silahkan Yumi Liora baca. Assalamualaikum, Nak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miko Liora, perwakilan dari kelompok A, itu akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Nah, di sini dilihat yaitu tabel hasil pengamatan banyak bakteri yang berkembang biak selama 2 jam dapat dilihat, yaitu pada waktu pengamatan jam 10 itu banyak bakterinya itu 1. Lanjut, untuk waktu pengamatan pada pukul 10.10 itu berkembang menjadi 2. Untuk pukul 10.20 berkembang menjadi 4. Untuk pukul 10.30 berkembang jadi 8. Untuk 10.40 berkembang jadi 16. Untuk 10.50 berkembang jadi 32 bakteri. Dan untuk pukul 11 itu berkembang menjadi 64 bakteri. Banyak bakteri pada awal pengamatan atau suku pertama. Jawabannya, suku pertama pada bakteri pada pukul 10 yaitu 1.
dan rasionya adalah 2. Gitu. Ada pertanyaan dari anggota kelompok lain? Sama ya jawabannya ya, berarti rasionya kenapa 2? Karena pada tabel tadi kita sudah melihat bahwa pada suku pertama atau itu pada pukul 10 tepat itu jumlah bakterinya hanya 1. Berarti itu merupakan suku pertama atau U1. Maka untuk pukul 10:10 karena dia berkembang biak sekali 10 menit katanya, dia berkembang menjadi 2 bakteri. Maka suku kedua atau yang pada 10:10 itu menjadi suku kedua atau U2. Maka kita sudah lihat tadi di dalam video bahwa mencari rasio U2 per U1. U1. Maka kita dapat hasilnya 2. Bagus, lanjutkan nak. Dari kelompok D siapa yang mau mewakili? Bima ya? Ya, Bu. Bima nak? Ya, Bu. Oke. Ya, silakan Bima, dipersilakan. B. Menentukan banyak bakteri setelah Assalamualaikum 30. warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. B. Menentukan banyak bakteri setelah 30 menit atau UN. U4 sama dengan A kali R, 4 kurang 1 sama dengan 1. 1 kali 2, pangkat 3 sama dengan 8. Iya, bagaimana jawaban dari kelompok lain, nak? Sama, Bu. Sama, alhamdulillah. Ada pertanyaan tentang permasalahan 1? Gak ada, Bu. Enggak ada. Nggak ada, Bu. Oke, terima kasih Bima. Selanjutnya permasalahan Sama, Bu. 2. Permasalahan 2. Yuk, kelompok siapa yang mau kita tampilkan? Ini ada Anissa dari kelompok F. Permasalahan 2. Silakan. Perwakilan dari kelompok F. Di-upload, Bu. Siapa tuh namanya, sebutkan. Bu, dia dari kelompok F, Bu. Dea dari kelompok F. Silakan kepada kelompok F. Dea. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea, perwakilan dari kelompok F. Saya akan mempresentasikan diskusi saya di dalam kelompok kecil tadi. Masalah kedua, pelabarisan pemesanan kamar yaitu 5, 10, 20, 40. Yang kedua, pola barisan persiapan konsumsi atau sarapan 5, 15, 45, sampai 135. Yang ketiga, banyak kamar yang akan dipesan pada hari ke-7 atau U7 sama dengan U7 A dikali R pangkat 7 kurang 1. U7 sama dengan 5 kali 2 pangkat 6 sama dengan 5 dikali 6, 4, hasilnya 320. Karena rasio adalah 2. Yang keempat, banyaknya sarapan yang harus disediakan pada hari ke-7, yaitu U7 sama dengan A kali R pangkat 7 kurang 1, sama dengan A kali R pangkat 6, sama dengan 5 kali 3 pangkat 6, sama dengan 5 kali 7, 129, hasilnya 3.645. Oke. Berarti selesai presentasi, Gea. Dah, Bu. Mari kita lihat permasalahan 2 ini, nak. Jadi katanya tadi kan permasalahannya adalah permasalahan pemesanan kamar pada sebuah hotel, yaitu di Head Hotel ya. Di mana hari pertama itu ada 5 kamar yang dipesan. Karena untuk yang berikutnya akan ada peningkatan 2 kali lipat. Berarti rasionya adalah 2. 2. Bagus, pintar. Jadi pola barisan pemesanan kamarnya memang benar yang dikatakan dia tadi 5, 10, 20, dan 40. Lalu untuk konsumsinya 3 kali lipat dari pemesanan kamar. 3.645 porsi sarapan. Ada pertanyaan sampai di sini, nak? Enggak, Bu. Oke, Nggak ada, terima Bu. kasih.
terima kasih kepada kelompok A, kelompok Bima tadi, dan juga kelompok Gea yang sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Ibu kasih jempol. Dan untuk semua siswa Ibu kasihkan jempol juga. Oke? Nah, dari pembelajaran kita pada hari ini, apa yang kita peroleh? Pertama, tujuan pelajaran kita, siapa yang masih ingat? Tujuan pelajaran membedakan barisan aritmatika dengan barisan geometri. Siapa yang bisa membedakan? Barisan aritmatika apa? Saya, Bu. Gea. Oke, Gea, silahkan Gea. Yang membedakan dengan barisan aritmatika adalah barisan aritmatika memiliki pertambahan atau pengurangan yang selalu tetap di tiap sukunya. Sedangkan pada barisan geometri, tiap suku yang berurutan memiliki perbandingan yang tetap, bisa berupa perkalian atau pembagian. Ya, ada jawaban dari teman yang lain? Nah, kalau memang benar apa yang dikatakan Gea tadi, kalau di barisan aritmatika itu adanya selisih atau beda. Nah, selisih atau beda tadi ada yang positif, itu yang namanya pertambahan, ada yang negatif, nanti itu namanya yang pengurangan. Jadi kuncinya adalah selisih yang selalu sama. Sedangkan kalau di dalam geometri adanya rasio. Ya nak ya, rasio yang selalu sama. Ingat, rasionya atau selisihnya untuk aritmatika itu suku yang berdekatan. Paham? Nah, tadi juga bagaimana cara mencari rasio geometri? Rasio pada barisan geometri sama dengan rasio sama dengan U2 per U1 sama dengan U3 per U2 sama dengan U4 per U3. Bagus, Bima. Berarti rasio sama dengan U2 per U1 sama dengan U3 per U2. Oke ya, terima kasih Resti sudah mencobanya dan terima kasih Bima sudah membantu Resti. Nah, untuk mencari suku ke N dari barisan geometri, siapa yang bisa? R pangkat 1. R pangkat N kurang 1. Ya, A kali R pangkat N kurang 1. A adalah? A suku pertama. Ya, bagus, pintar. R adalah? Rasio. Ya, ingat dia tadi pangkat N kurang 1. Ingat eksponen, kalau perpangkatan eksponen ya. Kalau misalnya saya punya 2 pangkat 3, artinya? 3 kali 3 kali 3. 2 pangkat 3, ayo. 2 kali 2. 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2 kali 2. Bukan 2 dikali 3. Nah, paham nak? Paham, Bu. Baik. Setelah mempelajari barisan geometri, Ibu mau tanya, di bagian apakah yang Ananda sukai pada pembelajaran hari ini? Dan adakah materinya yang masih belum Ananda pahami? Akan disampaikan Pada bagian mengamati video pembelajaran, Bu. Yang apanya, Gia? Yang pada bagian videonya? Yang Bu, yang di Google Classroom itu, Bu. Yang di Google Classroom yang dia sukai berarti. Iya, berarti dia suka pada bagian mengamati video pada Google Classroom. Yang lain gimana? Masih ada yang terkendala? Tidak ada. Jadi nanti seandainya ada yang mau disampaikan, refleksi terhadap pembelajaran hari ini, apa yang masih belum dirasakan kurang paham, silahkan Ananda chat di forum diskusi pada Google Classroom. Ingat itu melihat pemahaman Ananda pada hari ini, Ananda silahkan mengerjakan kuis yang sudah Ibu sediakan di dalam Google Classroom. Baiklah Ananda, silahkan Ananda memasuki Google Classroom.
Alhamdulillah Ananda semuanya sudah mengerjakan kuis. Bagaimana tadi mengerjakan kuisnya? Alhamdulillah bisa. Alhamdulillah, insya Allah bisa, Bu. Alhamdulillah, insya Allah bisa double sekali jawabannya. Baik, alhamdulillah ya nak ya. Sebagaimana tadi yang sudah Ibu sebutkan, jangan lupa Ananda semuanya kerjakan latihan di bahan ajar yang sudah ada. Lalu pelajari lagi di bagian mana hari ini yang Ananda kurang paham. Silakan Ananda bertanya kepada Ibu atau nanti Ananda sesama Ananda saling diskusi supaya pelajaran hari ini Ananda bisa kuasai dengan baik. Terima kasih atas perhatian Ananda. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi berkah dan ilmu yang bisa Ananda gunakan di masa mendatang supaya Ananda menjadi orang-orang yang hebat. Semangat? Semangat, Bu. Nah, SMK bisa ya? Tahu. Iya. Mana SMK bisanya? SMK? Bisa. Kan Ananda lanjutkan aktivitas belajarnya. Semoga selalu dalam kesehatan yang prima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.